Ya, seperti kita ketahui ya pemirsa bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi sedang digodok di DPR. Mungkin saya tanya kepada Bang Fadlizon di sini. Sudah sampai mana? Ini kebetulan juga ya, lagi digodok, Bjorka nongol dengan berbagai macam postingannya. Ya, sebenarnya sudah lama itu ya. Perlindungan data pribadi ini dibicarakan karena memang tidak ada satu aturan atau undang-undang yang mengatur tentang bagaimana perlakuan kita terhadap data pribadi. Mulai dari pengumpulannya, pemrosesannya, pengendaliannya, distribusinya, sampai pemusnahan data pribadi dan pengelolaan itu. Saya kira ini belum ada yang secara komprehensif terkait dengan data pribadi. Jadi ini sudah lama dan sudah dibahas, dan kalau tidak salah sudah tinggal sedikit lagi lah, mungkin 1-2 masa sidang harusnya bisa selesai karena sudah ada di tim sinkronisasi dan di tim sudah mengerucut lah ya, dan saya kira tinggal satu langkah lagi terakhir gitu bisa menyelesaikan RUU ini. Tetapi kan RUU ini walaupun sudah menjadi undang-undang, ini agak berbeda kasusnya dengan apa yang terjadi pada Bjorka ini gitu ya. Jadi ini lebih kepada masalah IT security. Memang ada proses pencegahan dan perlakuan terhadap data pribadi di dalamnya, tetapi kalau kita lihat, ya saya bukan ahli IT, tapi seharusnya kan seperti negara-negara tertentu begitu kuat mereka mempertahankannya, seperti tadi Cina atau bank-bank swasta saja bisa kita lihat kuat sekali gitu security-nya, IT security-nya, sehingga tidak mudah untuk dibobol, walaupun ada juga mungkin 1-2 kasus ya. Tetapi bagaimana yang terkait dengan data publik yang begitu banyak? Ya. Pernah ada, bukan hanya yang sekarang dalam kasus Bjorka, kan juga sebelumnya juga sempat terjadi ya, sejumlah data yang dikumpulkan, apakah itu kalau tidak salah data BPJS kah atau IKTP dan lain-lain, itu semuanya kok begitu mudah sekali. Baik. Ya, dihack atau diambil atau dibocorkan gitu. Iya, Bang Fadlizon, dengan adanya RUU PDP jika disahkan menjadi undang-undang, sederhananya Bang, dijelaskan kepada masyarakat dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam, yang akan bertanggung jawab nantinya jikalau ada kebocoran data dari masyarakat itu siapa? Kominfo dan BSSN kan ini udah ketok palu belum Bang? Belum. Belum ya? Belum. Nanti kan kita bisa lihat bukan hanya menyangkut masalah itu, aturan-aturannya itu. Saya kira ada yang institusi yang mengelola data tersebut pasti punya tanggung jawab ya secara umum. Ya, begitu juga dengan institusi-institusi lainnya. Nah, tetapi institusi negara yang saya kira yang tentu kita awasi ya, kalau dari Komisi 1 ya bagaimana institusi seperti Kominfo, BSSN melakukan tugas-tugasnya. Tetapi kalau pengumpulan data itu dikumpulkan oleh swasta, memang institusi tersebut yang juga kena harus diatur di dalam prosesnya ketika dia memproses, mengendalikan, dan mengelola data tersebut. Gitu. Apa sanksinya Bang? Sanksinya macam-macam saya kira. Di dalam RUU itu kan ada sanksi pidana, ada denda yang jumlahnya cukup besar dan seterusnya. Jadi tidak mudah. Karena data ini kan ada data yang sifatnya umum, data yang sifatnya spesifik gitu ya. Nah, yang spesifik ini bisa mudah juga disalahgunakan gitu. Untuk berbagai kepentingan ya macam-macam kepentingan lah yang saya kira bisa orang menyalahgunakannya. Oke, Abah, sekiranya dengan adanya RUU ini kita harapkan cepat menjadi undang-undang, akan benar-benar bisa menekan peretasan terjadi di Indonesia. Karena kalau lihat negara lain juga punya undang-undang yang mirip seperti ini, tapi ada juga hackernya. Bagaimana Abah? Undang-undang itu melindungi apa untuk urusan digitalnya apa dari model kertas. Dari model orang register itu kertas dulu. Kertas kemudian menjadi digital. Yang kertas ini bisa didigitalkan oleh pihak lain. Nah, itu aja tidak diatur yang ke sana. Dia hanya mengelola bagaimana saat itu sudah menjadi digital, bagaimana pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawaban di sini adalah bagaimana si pengendali datanya.
Nah, kalau ini diharapkan bagi masyarakatnya yang harus untuk nanti merasa dilindungi, bagi saya saya memang pesimis. Karena undang-undang ini hanya melindungi mereka-mereka yang orang-orang penting, yang pejabat-pejabat dan orang-orang pentingnya, karena data pribadinya yang nanti bisa disalahgunakan. Sedangkan masyarakat untuk mengurus ini tidak hanya berdasarkan kertas undang-undang bisa ngajukan, lewat pengacaranya, lewat pembuktiannya, mesti masuk ke servernya dari orang yang mau dituntut dan kemudian mesti melakukan pembuktian. Langkahnya panjang, akhirnya tidak akan kesentuh. Nah, Kominfo saja kalau mengalami kasus yang kayak gini, yang tadi disebut dari dulu udah banyak kejadian kan yang namanya data yang kayak gini. Itu selalu Kominfo menyatakan bahwa akan diusut. Belum pernah ada pernyataan Kominfo sudah diusut dan sudah terbukti. Sanksi nggak pernah ada. Dari dulu loh, banyak sekali kasus-kasus yang sering saya tangani dan kemudian diungkapkan. Pembicaraan dari Kominfo selalu Kominfo dikomunikasikan seperti itu. Nah, sekarang kalau gini kemudian kita harus berjuang sendiri, yang dibilang bahwa kita harus menjaga data sendiri, kalau tidak diedukasi dari sekarang, walau masih baru RUU, bagaimana Kominfo bisa menentukan bahwa hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk melindungi data, maka masyarakat bisa yang mulai tentram atau tidak. 1.227 institusi yang bisa kontak ke Mendagri untuk mengakses data KTP saja. Nah, itu kalau sekian banyak itu tidak dikelola dengan baik, otomatis masyarakatnya yang bisa disalahgunakan datanya juga kemudian mau minta perlindungan sama siapa. Ditanggapi dong, Bang? Ya, menurut saya jelas perlindungan data pribadi ini sangat penting karena di sini diatur sejumlah hal. Ya, saya kira nanti akan ada turunan tentu peraturan-peraturan pemerintah di bawahnya. Dan selama ini kan data-data pribadi kita tuh dianggap seperti murah ya. Di luar sana bisa diperdagangkan ya, ada yang harganya $50.000, ada yang lebih rendah dari itu kan, seperti kita ini betul-betul saya katakan itu terra incognita, negeri tak bertuan ya di dunia digital itu. Mudah sekali ditembus. Padahal ada pepatah Inggris itu mengatakan begini, opportunity makes a thief gitu ya. Kesempatan itu bisa membuat orang bisa menjadi maling. Ya, kenapa mudah sekali kita dihack? Ya karena memang pintu rumah kita dibuka, tidak ditutup, apalagi dikunci gitu ya. Jadi ini yang membuat kemudian mudah sekali. Dan ini yang harus dilakukan secara sistemik oleh pemerintah, oleh negara sebenarnya, melindungi kita. Kenapa di Cina tidak bisa ditembus? Ya mereka mempunyai sistem sendiri. Dan mereka ternyata bisa terus beraktivitas di dunia digital, itu juga salah satu. Kenapa kita kok seperti tidak berdaya dengan apa yang sekarang ini ada gitu. Jadi seorang Bjorka saja bisa mengguncang istana gitu ya, sampai keluar tim sus atau apa gitu ya. Menurut saya ini memalukan, ini sangat memalukan. Baik, terima kasih Bang Fadlizon, terima kasih Abah. Kita tunggulah bagaimana hasil konferensi pers yang digelar nantinya. Apakah pemuda Madiun tadi yang saat ini sedang diamankan, mungkin sedang diinterogasi ya, apakah benar-benar Bjorka atau ada sosok Bjorka lainnya. Terima kasih Bapak-Bapak.